Ya, miris kita kalau melihat video yang kemudian viral mengenai penembakan bos rental di sebuah rest area tersebut. Mas Luki tadi sampaikan paling tidak ada 4 hingga 5 pelaku di sana dengan membawa senjata api bahkan. Anda melihat ini sudah merupakan hal yang direncanakan, sudah biasa mereka lakukan sebagai komplotan? Ya, dalam konteks sindikat memang mereka sudah memiliki berbagai peran tersendiri-sendiri. Saat kemudian dipinjam oleh pelaku pertama, terus kemudian dialih tangankan dan kemudian dikawal oleh orang-orang yang memang bertugas di sana, maka ini sudah diindikasikan bahwa memang sudah terorganisasi dengan cukup baik. Yang kedua adalah bagaimana mereka memanfaatkan momentum. Momentum mereka memanfaatkan jalan-jalan yang memang disinyalir ya gitu seperti itu, mereka berjalan malam hari, terus kemudian berhenti di rest area yang orang seringkali menganggap bahwa itu sedang beristirahat, terus kemudian mereka menganggap bahwa yang melakukan pengajaran adalah bisa mereka anggap ada orang-orang yang memang berafiliasi dengan kelompok leasing. Yang ketiga adalah seringkali mereka akhirnya memanfaatkan momentum juga bagaimana kemudian kondisi tahun baru, terus kemudian orang-orang yang bersifat lengah dan petugas kepolisian yang seringkali terinternalisasi dan berada pada titik-titik yang memang dianggap memiliki potensi yang lebih besar. Nah, aspek-aspek seperti ini akhirnya menjadikan stimulus kepada para pelaku kriminal yang memang akhirnya memanfaatkan situasi tersebut untuk kemudian bertindak nekat dalam tanda kutip, bahkan mereka memanfaatkan situasi seringkali bahkan tadi disampaikan juga oleh Mas Bilo bahwa yang dilakukan seringkali bersifat persuasif. Jadi hal seperti ini akhirnya menjadikan mereka terpacu dan bersikap impulsif untuk dapat melakukan kejahatan-kejahatan serupa di kemudian hari. Oke, kalau melihat dari kasus ini, ini bukan amatir ini ya Mas ya? Betul. Saat kemudian mereka memiliki peran pelaku pertama kemudian memutus GPS tadi disampaikan juga oleh Pak Ari. 2 GPS? Ya ada 3 kemudian menjadi 2. Bahkan tadi disampaikan juga bisa jadi ini termotivasi lagi karena jadi tahu nih ada 3 nih. Akhirnya mereka bisa menemukan bagaimana kemudian titik-titik yang akhirnya menjadikan tempat tersebut sebagai tempat-tempat yang rentan untuk kemudian ditempel-tempel oleh GPS. Yang kedua adalah mereka sudah memiliki tingkat dalam tanda kutip profesional cukup tinggi ya. Mereka bisa mengoperasikan senjata api, mereka bisa mencari jalur-jalur yang memang dianggap tidak banyak dari oleh orang-orang. Yang keempat adalah bagaimana kemudian ada pihak yang seharusnya menurut saya adalah ada pihak-pihak yang akhirnya menjadi tahap terakhir. Mereka bisa menengadahkan dan kemudian bisa mengamburkan barang-barang hasil curian seperti ini. Jadi dalam konteks seperti ini maka terpenuhilah bahwa bagaimana kemudian ada peran oknum di sana yang memang bersifat terorganisir. Yang kedua mereka memiliki peran-peran yang sangat profesional seperti itu. Dan aspek-aspek ini harusnya bisa menjadi sinyalemen utama dan early warning kepada para pelaku usaha serupa untuk kemudian bisa membenahi SOP dari tingkat awal sampai tingkat akhir sehingga saat kemudian terjadi seperti ini mereka sudah memiliki kalkulasi risiko yang kemudian melekat kepada pihak kepolisian atau kemudian yang bisa mereka kalkulasikan secara mandiri. Secara mandiri, iya. Kita berbicara pada pelaku di sini. Nah, tadi Anda sampaikan ini memang merupakan sindikat yang cukup ahli melakukan kejahatan ini. Dan kalau kita update lagi Pak Arianto, paling tidak sudah ada 2 pelaku yang diamankan, yaitu yang pertama adalah penyewa awal Ajas Sudrajat dan kemudian satu lagi adalah diduga merupakan oknum petugas. Respon Anda Pak Arianto? Ya, itulah tantangan yang harus dihadapi oleh Polri dan tantangan yang dihadapi oleh pengusaha rental sekarang ini. Termasuk keterlibatan ada petugas di sana Pak Arianto? Kalau keterlibatan dari petugas itu dari dulu, bukan hanya belakangan ini aja. Banyak bukan suatu hal yang mengagetkan untuk Pak Arianto? Betul, saya itu pengalaman tugas polisi itu 50 tahun ya. Jadi keterlibatan oknum atau TNI atau polisi dalam satu sindikat kejahatan itu suatu hal yang sudah sering terjadi sejak dulu, cuman tidak pernah terekspose gitu. Tapi saya tidak mengatakan semua ada loh, tapi itu hal yang sudah biasa terjadi gitu loh. Nah itu loh, ini yang pengusaha ini kan rental ini kan nggak menduga ya bahwa di situ ada oknum yang membackingi kan ya, sehingga dia kan taken for granted langsung sikat aja gitu, ternyata mereka punya pistol betul lah. Nah ini mestinya menjadi pelajaran daripada asosiasi itu untuk meningkatkan lagi pencegahannya. Saya apresiasi ya ada sampai GPS dipasang sampai berganda-ganda gitu. Cuman sayangnya itu sudah bolak-balik kejadian kayak gini, tetapi kok dia tidak menyusun bagaimana mengatasi apabila terjadi seperti ini apa prosedur yang harus dikerjakan oleh orang-orang yang rentalnya dibawa kabur itu. Tadi berbagai upaya kan sudah dilakukan sebenarnya Pak, ya gitu ya. Dari mulai segi SOP. Hanya persyaratan orang rental. Kalau yang Mbak tanyakan tadi itu, untuk apa? Itu sudah SOP yang dia sudah pasti. Tapi penjahat mana ada yang ngaku Bu? Kalau kita mengambil ini, saya ini mau saya ambil, saya jual pada orang lain. Ini yang terjadi kan disewa kemudian dipakai orang lain kan. Nah kemudian yang ditegur adalah orang lain itu tadi. Otomatis dia marah kan. Ternyata dia oknum langsung dor-dor gitu. Jadi itu satu sindikat, bukan pelakunya cuman yang dulu nyewa, kan nyewanya pun pakai nama lain itu Pak, pakai nama palsu gitu. Kemudian dipakai orang yang lain lagi gitu. Ini sindikat yang dihadapi
Itulah tantangan Anda, mari kita sama-sama saya tidak eksekusi bahwa polisi nggak mampu memberikan bantuan ya. Tapi polisi itu kelihatannya memang hebat banget, katanya semua ready. Tapi kalau kita bayangkan di Polsek itu jam 4 pagi itu kira-kira yang masih melek berapa orang di situ. Gitu ya. Paling 3-4 orang aja kan yang standby. Nah, kalau meminta bantuan kayak gitu dia lapor ke Kapolseknya. Mestinya kalau dia sendiri nggak bisa, harusnya kalau di Polres itu ada pasukan cadangan itu, patroli itu ada yang sewaktu waktu bisa digerakkan. Nah, ini saya nggak ngerti apakah prosedur itu oleh polisi juga dipakai apa tidak, saya tidak tahu. Yang jelas saya yakin kalau prosedur itu dipakai pasti anggota yang menerima di lapangan itu pasti dia akan minta bantuan pada Polres untuk backup. Kira-kira gitu. Nah, ini untuk koreksi juga untuk polisi gitu ya, untuk menghadapi kayak gitu. Oke, kita juga tadi tampilkan di layar kaca di layar kaca Anda pemirsa dan juga bisa saksikan tadi ada beberapa orang yang kemudian sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Ada 2 pelaku paling tidak adalah, yaitu ini adalah Aja Sudrajat, adalah penyewa awal yang kemudian menyewa mobil rental dari Mas Rizky dan juga keluarga, di mana kemudian sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Dan satu lagi merupakan oknum anggota TNI Angkatan Laut yang kemudian juga sudah diamankan oleh pihak TNI. Mas Rizky, Anda juga sempat saksikan, apakah kemudian orang yang diamankan oleh pihak kepolisian tersebut adalah memang pelaku yang menyewa mobil Anda, Mas Rizky? Dijawabnya sesaat lagi, tetap bersama kami.